Baik, selamat pagi adik-adik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan pendidikan dan promosi kesehatan. Khusus topik hari ini adalah bagaimana penyusunan satuan acara penyuluhan atau SAP di dalam memberikan penyuluhan tersebut. Nah, barangkali selama perkuliahan ini, adik-adik sudah banyak belajar memahami terkait dengan pendidikan kesehatan. Untuk bisa memberikan pendidikan kesehatan dengan baik, tentunya harus dilakukan dan disusun suatu persiapan yang baik pula. Salah satu komponen yang tidak boleh dilupakan di dalam memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan yaitu satuan acara penyuluhannya atau SAP. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyuluhan? Itu mungkin yang perlu kita pahami pertama kali. Ya, sebelum kita masuk ke strategi penyusunan SAP tersebut. Nah, ini pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pengertian penyuluhan, tujuannya, kemudian bagaimana teknik penyusunan SAP tersebut sehingga penyuluhan bisa dilakukan dengan baik. Kemudian bagaimana materi dan media yang harus disiapkan di dalam penyuluhan tersebut. Nah, barangkali nanti ini saya singgung sedikit saja, nanti akan ada pertemuan lebih lanjut terkait dengan penyusunan daripada media. Kemudian bagaimana metode yang tepat yang bisa dilakukan di dalam pemberian penyuluhan. Itu bahasa kita hari ini. Kita masuk pertama kepada outline materi tentang pengertian. Apa sih penyuluhan tersebut? Jadi kalau kita rujuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2018 kemarin, penyuluhan itu berasal dari kata suluh. Ya, jadi suluh yang diberikan awalan pe dan akhiran an sehingga penyuluhan. Jadi penyuluhan itu adalah suluh itu adalah suatu proses atau suatu cara ya atau suatu perbuatan yang dilakukan dalam hal menyuluh. Nah, barangkali adik-adik kalau di desa sering mendengar kata menyuluh berarti menerangi, menerangkan. Ya, jadi dalam hal ini penyuluhan itu adalah suatu kegiatan menerangkan, memberikan informasi kepada audiens, sasaran, masyarakat, individu, keluarga, kelompok, dan lain sebagainya. Sehingga intinya adalah suatu kegiatan memberikan informasi atau penerangan. Nah, kalau kita di kesehatan tentu informasi atau keterangan atau penerangan yang kita berikan berkaitan dengan kesehatan. Nah, kemudian berikutnya apa sih tujuan daripada penyuluhan? Ya, tentu tujuannya yang kita inginkan, target yang kita harapkan di dalam memberikan penyuluhan itu adalah sasaran itu pertama mereka harus tahu. Ya, jadi tahu, bukan tahu ya, tahu. Berarti sasaran ini secara kognitif pengetahuannya, knowledge-nya. Nah, setelah dia tahu, berikutnya kita harapkan mereka mau melakukan apa informasi yang disampaikan, apa yang dia sudah ketahui. Sehingga sasaran kedua adalah mau secara afektif. Sikapnya dia akan mau setelah diberikan informasi, dia bersikap, akan melakukan, akan mengerjakan apa yang sudah disampaikan. Nah, kemudian yang terakhir harapannya adalah mampu. Berarti mampu dalam hal ini adalah psikomotor. Jadi di dalam hal ini
audien itu sudah bisa mengerjakan apapun informasi yang disampaikan di dalam penyuluhan. Contohnya ketika DHF, jadi masyarakat disampaikan untuk melakukan 3M. Apa itu 3M? Itu dia sudah tahu. Setelah dia tahu, oh dia bersikap bahwa oh iya bagus, 3M harus dikerjakan untuk memberantas sarang nyamuk agar tidak terjadi DHF. Sehingga dia bersikap. Nah, kemudian dia melakukan actionnya, mengerjakan. Jadi barang-barang bekas itu dia kubur, tempat penampungan air mereka tutup, menguras bak mandi, dan lain sebagainya. Sehingga dia sudah kerjakan. Inilah target atau tujuan yang ingin dilakukan di dalam memberikan penyuluhan. Jadi 3 ini harus bisa dicapai. Kalau hanya sekedar tahu, belum bisa dikatakan target penyuluhan itu bisa atau sudah tercapai. Ya. Nah, itu tujuan pemberian penyuluhan. Nah, kemudian berikutnya setelah kita tahu tujuan kita, ya, kemudian kita akan menyusun bagaimana SAP yang akan kita buat. Sehingga ada teknik bagaimana menyusun satuan acara penyuluhan yang baik tersebut sehingga apa yang kita rencanakan itu bisa terrealisasikan dengan baik. Ya. Nah, jadi yang pertama di dalam penyusunan SAP, kita pertama harus mengidentifikasi masalah. Artinya, kalau kita ingin membuat suatu atau memberikan suatu penyuluhan, kita harus tahu dulu siapa yang akan nanti kita berikan penyuluhan. Kemudian apa masalah di tempat yang akan kita berikan penyuluhan tersebut. Ya, seperti tadi, oh ternyata sekarang musimnya musim peralihan. Kemudian ada beberapa kasus demam berdarah yang ditemukan di masyarakat, maka penyuluhan demam berdarah yang akan kita berikan. Berarti kita sudah mengidentifikasi bahwa di masyarakat sana sudah ada masalah terkait dengan DHF. Ya, kemudian setelah kita identifikasi masalahnya, identifikasi kebutuhan. Di dalam memberikan penyuluhan nanti, apa yang kita butuhkan? Apakah tempatnya, apakah alatnya, apakah medianya, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengidentifikasi, oh ternyata tempat yang kita ingin berikan atau lakukan penyuluhan itu tempatnya cukup luas. Berarti kita memerlukan apa di sana? Oh, kita harus pakai pengeras suara. Maka saat itu salah satu kebutuhan yang harus kita identifikasi. Kemudian berikutnya identifikasi sumber daya. Kira-kira di dalam memberikan penyuluhan, siapa yang berkompeten, yang mampu di dalam memberikan penyuluhan sesuai dengan masalah yang akan kita sampaikan. Oh, ternyata kita akan memberikan penyuluhan tentang DHF tadi. Siapa pakarnya yang kita miliki? Ya, nah itu kita akan minta bantuan dalam memberikan penyuluhan tersebut sehingga sumber dayanya kita sudah tahu. Ya. Kemudian baru kita rancang sasarannya berapa banyak yang akan kita libatkan, siapa saja, berapa orang di sana, kemudian teknik pendekatan terhadap sasaran. Jadi bagaimana cara mengumpulkannya, kapan kita akan lakukan, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu yang kita rancang di dalam teknik penyusunan SAP tersebut. Nah, barangkali ini adalah gambaran terkait dengan format SAP yang akan kita susun. Gimana caranya menyusun SAP tersebut? Ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Contoh misalnya di sini satuan acara penyuluhan dengan topik adalah penyakit tuberkulosis. Maka pokok bahasan ini adalah tuberkulosis atau TBC. Kemudian kita akan merancang siapa yang akan kita berikan penyuluhan tersebut. Apakah hanya pasiennya, individu yang mengalami TBC, apakah keluarganya, apakah masyarakat, dan lain sebagainya.
Ya, jadi itu sasarannya. Metode ya yang akan kita pakai, apakah hanya dengan ceramah, apakah bisa dengan demonstrasi nantinya, ya, memperagakan langsung dan lain sebagainya, role model ya silakan di sini metodenya. Media yang akan kita pakai, nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya terkait dengan media. Apakah kita menggunakan leaflet, video, poster, papan reklame dan lain sebagainya. Berikutnya waktu. Ya, kapan kita akan memberikan penyuluhan tersebut kepada sasaran? Apakah jam pagi, siang, malamnya, jam berapa itu, dan lain sebagainya, itu harus jelas. Di mana kita akan berikan penyuluhan, kalau misalnya di masyarakat, apakah di Banjar, Balai Banjar, di Balai Desa, ataukah di tempat-tempat serbaguna, dan lain sebagainya. Ya, nah jadi ini juga berkaitan dengan waktu, ya terkait dengan hari dan tanggalnya, ya ini jamnya. Nah, jadi itu kita siapkan terkait dengan awalnya. Kemudian kita susun tujuan instruksional umum. Jadi tujuan umum. Apa tujuan kita ya di dalam memberikan penyuluhan tadi? Apakah mampu mengetahui dan memahami pengelolaan pasien TBC, ya dan lain sebagainya. Itu umumnya sehingga dia sudah mampu dan bisa mengelola. Kemudian di sana ada tujuan instruksional khusus atau tujuan khususnya. Berapa kali akan memberikan penyuluhan? Ya, misalnya 2 kali pertemuan atau setiap pertemuan itu dilakukan 30 menit. Ya, diharapkan 75% sasaran partisipan ya, jadi itu tahu terkait dengan pengertian TBC, penyebabnya, tanda gejalanya, risikonya, bagaimana pengelolaan dan perawatan pasien TBC di keluarga. Nah, jadi ini penjabaran daripada tujuan khusus. Jadi, yang pertama kita harus menyusun tujuan. Kemudian sasaran. Ya, seperti saya sampaikan, siapa yang akan kita berikan penyuluhan tersebut. Ya, apakah ibu rumah tangga, apakah pemuda, remaja, bapak-bapak, ataukah mungkin individu. Ya. Kemudian metode tadi bisa ceramah, diskusi, ya pleno, demonstrasi, role model, banyak metode yang bisa kita pakai. Media, ya, apakah itu dengan leaflet, poster, konver, balik, manikin, video, dan lain sebagainya. Ya, ini kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Nah, materi ya tentunya sesuai dengan pokok topik tadi. Misalnya TBC, maka materi itu yang harus kita jabarkan dari pengertian sampai pengelolaan tadi. Ya, jadi materinya ini mungkin nanti bisa dilampirkan. Nah, kemudian bagaimana cara mengevaluasi penyuluhan yang akan kita lakukan itu berhasil apa tidak? Ya, jadi ada evaluasi struktur itu untuk mengevaluasi pencapaian tujuan instruksional umum. Jadi tujuan umumnya itu adalah evaluasi struktur. Tercapai enggak tujuan umumnya? Sedangkan prosesnya itu adalah tujuan instruksional khusus. Jadi seperti tadi tujuan khususnya apa? Mengetahui pengertian. Berarti di sini kita evaluasi pada saat proses penyuluhan itu dikerjakan. Kemudian ada kriteria hasil, ya berarti evaluasi tanggapan ya materi oleh partisipan. Jadi bagaimana materi yang disampaikan oleh penyuluh itu ditanggapi oleh audien atau responden atau partisipan. Ya, jadi ini kriteria hasilnya. Nah, ini kegiatan penyuluhan. Jadi ada 3 pokok kegiatan di dalam menyusun SAP tersebut. Tahap pertama pembukaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi.
Ya, kemudian yang terakhir ada terminasi. Nah, tahap pembukaan cukup kita berikan waktu, alokasi waktu 5 menit. Jadi, apa kegiatan si penyuluh di tahap pembukaan ini? Kemudian, apa kegiatan responden, audien, peserta di kegiatan pembukaan ini? Misalnya kegiatan penyuluh. Penyuluh mulai penyuluhan dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, menyebutkan materi yang akan disampaikan. Sedangkan di audien menjawab salam ketika penyuluh memberikan salam, kemudian memperkenalkan diri si penyuluh, maka audien memperhatikan. Menjelaskan tujuan, dia perhatikan, kemudian menyebutkan materi-materi topik apa yang akan disampaikan, diperhatikan oleh audien. Itu kegiatannya. Ini adalah normalnya, ya, yang harus dikerjakan oleh pelaksanaan kegiatan penyuluh. Kemudian 25 menit berikutnya pelaksanaan. Jadi si penyuluh menjelaskan terkait dengan TBC, pengertiannya, kemudian audien memperhatikan, penyebabnya dijelaskan, diperhatikan, tanda-tanda itu dijelaskan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan oleh audien saat itu juga, boleh juga nanti di akhir. Risiko perawatan dan lain sebagainya itu dijelaskan sesuai dengan topik. Ya, jadi kegiatan-kegiatan daripada audien lebih banyak ke arah memperhatikan. Kalau memang ada hal-hal yang mau ditanyakan itu dipersilakan pada saat materi itu disampaikan atau nanti di akhir. Yaitu berdasarkan kesepakatan. Kemudian 10 menit berikutnya melakukan evaluasi. Ya, jadi ketika kita ingin ketika kita menyampaikan apa itu TBC, penyebabnya apa, bagaimana cara penyebaran, tanda gejalanya, itu semua ditanyakan kepada audien dan minta nanti audien itu menjawab dan menjelaskan. Mampu nggak dia melakukan ini? Itu yang dievaluasi. Ya. Kemudian 5 menit terakhir itu tahapannya terminasi. Di sana kegiatan si penyuluh mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam penutup. Ya, sehingga audien memperhatikan ketika diberikan ucapan terima kasih, kemudian ketika ditutup salam penutup membalas daripada salam penyuluh. Ya, jadi ini kegiatan penyuluh maupun kegiatan audien atau peserta. Ya, jadi ini data pusaka yang dipakai di dalam penyusunan materi. Ya, jadi ini adalah terkait dengan bagaimana penyusunan SAP tersebut. Ya, itu poin pentingnya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana proses penyuluhan itu dilakukan. Yang pertama tadi kita harus membuat suatu tujuan yang jelas. Materi apa yang tujuan apa yang ingin kita inginkan, target apa yang ingin kita dapat dari audien. Misalnya tadi terkait dengan TBC. Ya, jadi pasien itu paham dan mau melakukan tindakan-tindakan dalam pencegahan TBC. Tadi itu tujuannya. Maka berikutnya setelah kita gagas tujuan, maka konsepnya ya terkait dengan materi TBC itu harus kita siapkan. Kemudian kita menyiapkan sasarannya siapa, ya seperti tadi ibu rumah tangga kah, pasiennya saja kah, keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Baru kita menyusun SAP. Setelah kita susun, ya kemudian berikutnya setelah kita kerjakan penyuluhan itu, kemudian lakukan evaluasi. Ya, jadi ini prosesnya. Nah, bagaimana cara atau metode yang bisa kita lakukan ya di dalam pemberian penyuluhan? Jadi metodenya dilihat dari jarak sasaran. Ya, jadi kalau misalnya jarak sasaran itu dekat, ya artinya bisa dijangkau, bisa dikumpulkan. Jadi penyuluhan itu bisa dilakukan secara langsung atau piece to piece. Tapi kalau misalnya sasarannya jaraknya jauh, satu rumah dengan rumah yang lainnya itu seperti di daerah pegunungan,
atau mungkin kita ingin masyarakat satu kecamatan itu paham terkait dengan informasi yang kita mau sampaikan. Berarti kita nggak mungkin melakukan face to face. Maka kita lakukan penyuluhan dengan metode tidak langsung. Jadi itu bisa melakukan penyuluhan dengan perantara media. Apakah nanti dengan video yang diputar, yang bisa diputar, dibaca, atau ditayangkan di televisi, handphone, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dilihat dari indera penerima. Ya. Jadi kalau misalnya penerimanya ini tidak mampu mendengar, berarti penyuluhannya itu dengan media-media yang bisa dilihat. Begitu juga sebaliknya, ya tergantung indera ya daripada audiens. Kemudian jamnya dilihat dari jumlah sasaran, apakah individual, perorangan, keluarga atau kelompok, atau masyarakat luas. Itu juga kita pertimbangkan. Metode apa yang akan kita gunakan? Misalnya secara massal nggak mungkin kita menggunakan leaflet, karena begitu banyaknya daripada sasaran. Nah, itu yang kita akan setting metode apa yang tepat ketika kita ingin memberikan penyuluhan dengan sasaran-sasaran yang seperti kriteria seperti ini. Ya, seperti tadi target yang akan kita berikan mulai dari yang terbanyak, menengah, kemudian yang paling kecil. Ya, kita bisa setting. Kemudian sehingga kalau kita tahu sudah targetnya seberapa besar, seberapa banyak orangnya, maka kita bisa menentukan metode yang tepat. Nah, beberapa media yang bisa kita pakai ya seperti tadi leaflet, poster, lembar balik, PowerPoint, audio visual dan lain sebagainya, itu nanti kita akan ada pada sisi pertemuan khusus terkait dengan media penyuluhan. Nah, untuk bisa memberikan penyuluhan ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Ya, misalnya kunjungan rumah, berarti si penyuluh datang door to door. Ya, jadi ke rumah-rumah daripada penduduk. Ya, satu rumah dikunjungi, diberikan penyuluhan tentang A, kemudian pindah lagi ke rumah yang lainnya, memberikan penyuluhan lagi. Ya, jadi itu salah satu teknik yang bisa dilakukan. Ya, misalnya di sini penyuluhan TBC yang kita inginkan adalah keluarga yang mengalami TBC, berarti kita bisa melakukannya dengan kunjungan rumah karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, kalau misalnya kita kumpulkan keluarga itu banyak kepentingan, banyak keperluan, sehingga tidak bisa dikumpulkan dalam satu waktu hari tertentu, sehingga bisa dilakukan visit. Atau misalnya kunjungan kantor atau sekolah, biasanya ini UKS, ya ke sekolah-sekolah, atau mungkin kunjungan lapangan, ya di sini disetting di masyarakat, ya di Banjar, itu misalnya Balai Serbaguna, Wadilan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya di dalam memberikan penyuluhan tersebut, ya kemungkinannya tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita susun. Sehingga kita harus bisa mengantisipasi masalah-masalah yang biasanya ditemukan pada saat memberikan suatu penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Ya, contohnya di sini masalah seringnya mengabaikan atau hambatan lingkungan sekitar. Sudah tahu misalnya kita memberikan penyuluhan di Balai Banjar itu dekat dengan jalan utama. Nah, ini tentu bising, suara motor, mobil, dan lain sebagainya. Sehingga tidak fokus audiennya itu mendengarkan. Ya, itu satu hambatan atau masalahnya. Yang lainnya gagal dalam penerimaan dari pihak audien. Misalnya klien memiliki hak untuk berubah atau tidak berubah. Ya, ketika kita memberikan informasi, jadi pasien itu merasa oh itu nggak penting, sehingga dia tidak memperhatikan dengan baik. Ya, tentunya dia tidak akan fokus karena dia sudah itu hal biasa, sehingga gagal menerima informasi tersebut. Ya, ini berkaitan dengan audien. Kemudian tidak belajar dari kesalahan terdahulu.
Kalau misalnya kita pernah memberikan penyuluhan kesehatan tentang topik-topik tertentu dengan sasaran yang hampir sama, kita harus selalu mengevaluasi kegiatan kita sebelumnya. Apakah ada nggak ya misalnya kekurangan-kekurangan yang telah kita kerjakan. Jadi kalau kita sudah ketahui, maka selanjutnya kita tidak melakukan hal itu kembali. Yang berarti belajar dari kesalahan terdahulu. Yang artinya bahwa kita belajar dari pengalaman. Kemudian gagal menegosiasikan tujuan. Ya, jadi kita tidak menetapkan tujuan yang baik. Seperti tadi, identifikasi masalah. Udah tahu misalnya di masyarakat sana itu nggak ada yang mengalami DHF atau TBC, malah kita memberikan informasi tentang DHF atau TBC agar mereka paham mau melakukan. Nah, padahal di sana nggak ada masalah itu. Ya, barangkali kemungkinan besar mereka sesuai dengan informasi yang kita sampaikan. Kemudian berikutnya duplikasi pola pembelajaran. Ya, tentunya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, ini belajar dari pengalaman, sama dengan belajar dari pengalaman. Karena bisa kita amati apa yang kita kerjakan sebelumnya, amati orang yang pernah melakukan penyuluhan, mana yang bagus, mana yang baik, itu kita tiru. Kemudian setelah kita ingin meniru tersebut, jangan meniru semuanya dari A sampai Z-nya. Kita modifikasi dikit, ya, sehingga bervariasi. Kemudian berikutnya overloading informasi. Terlalu banyak informasi yang disampaikan, audiennya bosan. Informasi yang sudah diketahui nggak perlu lagi disampaikan. Ya, atau jangan juga memberikan informasi-informasi lainnya selain topik yang kita sampaikan. Kita memberikan penyuluhan tentang TBC, malahan kita menyinggung kondisi-kondisi lingkungan yang lain, kondisi masyarakat, sosial ekonomi kita singgung di dalam penyuluhan. Itu juga menyebabkan overloading informasi, kebanyakan, apalagi waktunya sedikit. Kemudian pemilihan waktu yang kurang tepat, ini penting. Misalnya kita tahu penyuluhan yang kita berikan nanti adalah di desa di mana masyarakat di sana notabene kebanyakan mata pencaharian bertani, malah kita pilih waktunya pada jam-jam mereka bekerja, misalnya jam 4 atau jam 5 sore. Penyuluhan mau disampaikan, mereka lebih banyak bekerja, waktunya nggak tepat. Atau jam-jam istirahat, jam tidur, jam 12 atau jam 1 siang. Semua audien ngantuk. Ya, seperti adik-adik sekarang ngantuk nggak? Ya. Nah, kemudian tidak mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi selalu kita evaluasi hasil penyuluhan yang pernah kita lakukan, mana kekurangannya, mana kelebihannya, itu nanti kita akan catat dan kita akan bisa terapkan di pertemuan atau penyuluhan berikutnya. Kemudian tidak mereview media, ya, terkait dengan efektivitas dan efisiennya. Jadi media-media yang kita gunakan, ya selalu kita harus review, update informasinya. Jangan nanti tetap terkait dengan materi yang sudah jadul, lama, itu kembali kita sampaikan. Padahal sekarang sudah ada metode yang terbarukan yang bisa dilakukan untuk mengatasi suatu masalah. Tapi kita tetap menyampaikan informasi yang lama. Ya, berarti sudah ketinggalan. Kita review terus. Nah, di dalam memberikan penyuluhan itu kita harus memperhatikan pendekatan. Bagaimana cara penyuluhan itu kita sampaikan. Contoh misalnya memberikan penyuluhan pada anak-anak bayi atau anak-anak. Kita lihatlah anak-anak ya, di sini gambarnya anak-anak. Gak mungkin kita memberikan penyuluhan seperti layaknya orang yang sudah kuliah. Ya, kita memberikan penyuluhan yang sistematis banget. Anak-anak bengong pastinya. Kalau kita berikan informasi pada anak-anak, pasti di sini memberikan informasi belajar sambil bermain. Ya, jadi pendekatan itu ya yang bisa kita sampaikan. Kemudian
sesuai dengan tumbuh kembang ini juga topik-topik yang kita berikan itu harus kita sesuaikan juga. Ya, jadi ketika kita ingin menyampaikan informasi tentang KB, tentu pasangan usia subur dan wanita usia subur, pria usia subur ini yang paling tepat yang kita akan jadikan sasaran. Ya, ya jadi jangan di kakek nenek memberikan informasi tentang KB. Ya, itu enggak sesuai. Ya, jadi itu pendekatan yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi ini nanti berikutnya ya kita akan sesuaikan tugas dengan media ya, dan nanti siap-siap nanti adik-adik membuat SAP terkait dengan topik-topik ini. Nah, kemudian membuat media sesuai dengan SAP yang akan dibuat. Ya, nah barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan. Itu nanti kita akan tanggapi. Ya, ya baik itu nanti disampaikan secara individual melalui WA grup ataupun nanti akan disampaikan lewat koordinator mata kuliah. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi. Om Santi, Santi, Santi.